Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang aljabar. Materi aljabar ini adalah materi di kelas 1 SMP. Tapi masih banyak banget anak SMA yang gak bisa materi aljabar ini. Bahkan yang mau tes CPNS atau P3K itu juga banyak yang nggak paham tentang aljabar ini. Jadi, konsep aljabar itu sangat amat penting dan menjadi salah satu dasar dari matematika. Kalau aljabar kita nggak bisa, otomatis yang lainnya akan kesulitan gitu untuk dipelajari. Materi-materi lainnya yang berhubungan sama aljabar itu pasti kalian bingung. Nah, maka dari itu kita harus paham dulu sama si aljabar ini. Siapa di sini yang kalau dengar kata aljabar udah ketakutan duluan? Ayo, ngaku. Sebenarnya aljabar ini gampang banget. Yang penting kita tahu aturannya seperti apa. Oke, langsung aja kita bahas tentang materi aljabar ini. Yang pertama, ada peraturan yang harus kalian ingat untuk mengerjakan aljabar. Yang pertama adalah variabel harus sama ketika mau menjumlahkan atau mengurangkan. Jadi khusus untuk penjumlahan dan pengurangan, variabel itu harus sama. Yang kedua, kalau mau mengalihkan atau membagi, jadi perkalian atau pembagian, itu variabelnya boleh berbeda gitu. Boleh berbeda, boleh juga sama. Jadi untuk perkalian dan pembagian itu bebas-bebas aja. Untuk yang belum tahu nih, variabel itu apa sih? Atau apalagi nih variabel? Saya jelasin dulu variabel itu apa. Jadi misalnya kalau ada 3x tambah 2, nah ini semua punya nama di aljabar. 3 ini namanya adalah koefisien. Kalau ini huruf namanya variabel. Terus ini angka adalah konstanta. Ya, jadi ada 3 jenis di sini. Ada koefisien dan temennya variabel. Jadi koefisien dan variabel ini couple ya, pasangan. Ya, yang sendiri, yang jomblo ini adalah konstanta gitu. Jadi huruf dalam aljabar itu disebut variabel. Ingat ya. Nah, coba kita kerjakan soal nomor satu. Nomor satu ini ada 2x ditambah 3y dikurang 5x ditambah 4y sama dengan berapa? Nah, di sini ada dua jenis variabel. Yang pertama ada x, terus yang kedua ada y. Nah, di sini kita jumlahkan yang variabelnya sama. 2x berarti dikurang sama 5x. Kenapa dikurang? Karena ini tandanya minus. Jadi 2x min 5x. Ya, 2 dikurang 5 sama dengan minus 3x. Terus 3y ini kita tambahkan dengan 4y. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7y. Seperti ini. Dah. Terus gimana nih min 3x ditambah 7y boleh enggak? Sesuai dengan peraturan nomor satu, kalau penjumlahan dan pengurangan itu variabelnya harus sama. Berarti ya nggak boleh. Jadi hasilnya ya ini aja. Min 3x ditambah dengan 7y. Seperti itu. Oke, mudah kan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Ada 5x ditambah 4y dikurang 2z dikurang 8x ditambah 3y. Nah, di sini 5x kita kurangin sama 8x. Karena ya sama-sama x ya. 5 kurang 8 min 3 min 3x. Terus 4y ditambah 3y berarti 4 tambah 3 jadi plus 7y gitu. Nah, min 2z ada temennya nggak nih? Nggak ada. Ya udah berarti kita tulis aja min 2z gitu.
Udah selesai. Jawabannya ini aja karena tidak ada lagi variabel yang sama gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 2 dikalikan 5x min 2y sama dengan. Nah, kalau dalam kurung seperti ini disebutnya perkalian ya. Jadi 2 dikalikan dengan 5x min 2y. Cara mengalihkannya dengan kali pelangi. Kalau saya bilangnya biasanya. Jadi 2 dikali sama 5x, terus 2 dikali sama min 2y. Jadi 2 kali 5 berapa? 10. Karena variabelnya X jadi 10x gitu. Terus ini 2 dikali min 2 berarti jadi minus 4y. Tuh. Untuk kalian yang belum paham penjumlahan dan pengurangan plus minus, nanti bisa dilihat di video saya yang lain ya. Nanti saya kasih linknya di atas atau di description box. Oke. Lanjut ke nomor 4. Ada 5y dikali dengan 2x min 3y. Kita kali pelangi lagi. 5y dikali dengan 2x. Berarti angkanya dengan angka 5 kali 2 jadi 10. Terus hurufnya X dan Y kita tulis aja digabung X dan Y gitu. Nah, jadi perkalian ini tidak harus variabelnya sama, boleh beda. Kalau beda variabelnya digabung aja kayak gini. Jadi XY gitu. Terus 5Y kita kalikan dengan 3Y. Berarti angka sama angka nih. Angka 3 5 kali min 3. 5 kali min 3 min 15. Terus Y dikalikan dengan Y, bukan jadi Y ya. Jadinya Y kuadrat gitu. Karena dia ada dua buah Y, jadinya Y kuadrat. Bukan YY. Ya, jadi hasilnya seperti ini. 10x min 15Y kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. 3Y dikalikan dengan 4x. Berarti jadi 3 kali 4 12 variabelnya X dan Y. Gini. Ingat ya, nulisnya harus XY, tidak boleh YX. Kenapa? Karena dalam urutan abjad itu X lebih dulu dari Y. Ya, jadi menyusun variabel aljabar itu sesuai dengan urutan di abjad. Seperti itu. Terus kita kalikan lagi 3Y dikali min 2. Jadinya min 3 kali 2 6. Jadi min 6 Y karena ada variabel Y dari sini ya. Gitu. Terus di sini ada plus 3x. Ya, plus 3x. Nah, tapi karena tidak ada yang sama berarti tidak bisa dikerjakan lagi. Udah sampai sini aja. Bisa kita susun sesuai abjad. 12xy plus 3x dulu baru min 6y. Itu. Nah, mudah kan? Sebenarnya aljabar itu sangat amat mudah. Yang penting kalian tahu peraturan ini. Peraturan yang sangat amat penting di aljabar. Peraturan pertama dan kedua. Pokoknya ingat aja, kalau dijumlah dan dikurang, variabelnya harus sama. Kalau dikali atau dibagi, bebas. Variabelnya bisa beda, bisa sama. Gitu. Nah, sekarang saya mau ngasih soal buat kalian. Coba dikerjakan. 2x ditambah 5y dikurang 4x ditambah 6y. Kira-kira berapa jawabannya? Kalau sudah selesai, tulis di kolom komentar ya. Ya, sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.